Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Wira Fadil dengan NIM 602012308 yang kepada dosen pengampu serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Pada kesempatan kali ini saya Wira Fadil akan mempresentasikan ringkasan komprehensif mengenai IoT Cloud Computing dan Data Analytic. Nah, integrasi antara teknologi komputasi awan dan analitik data merupakan pilar mutlak dalam realisasi industri 4.0. Tanpa adanya infrastruktur komputasi awan yang andal dan metodologi analitik yang tepat, miliaran data mentah dari perangkat IoT tidak akan memiliki nilai strategis bagi organisasi. Presentasi hari ini itu akan merangkum 4 fokus bahasan utama. Yang pertama mungkin konsep big data dalam cloud, lalu yang kedua pemetaan model layanan cloud IoT, terus yang ketiga analisis efisiensi komputasi, lalu yang keempat pilar analitik data IoT. Mari kita masuk ke pembahasan pertama mengenai konsep big data dalam cloud. Nah, dalam konteks IoT, komputasi awan hadir sebagai solusi logis untuk mengelola dataset skala besar atau petabyte scale yang dicirikan oleh prinsip 5V. Yang pertama adalah volume yang merepresentasikan kapasitas penyimpanan data luar biasa besar yang dihasilkan secara terus-menerus oleh jutaan sensor aktif di lapangan. Lalu yang kedua adalah velocity, yaitu kecepatan transmisi data yang mengalir secara real time dari perangkat tepi menuju cloud untuk segera diproses. Lalu yang ketiga adalah variety, di mana cloud dituntut untuk mampu menangani keragaman format data, baik data terstruktur seperti nilai numerik sensor, maupun data tidak terstruktur seperti log system dan media digital. Uh, Selanjutnya, yang keempat adalah veracity, yang berfokus pada jaminan keaslian kualitas dan akurasi data sensor dari interferensi atau noise. Nah, selanjutnya yang kelima adalah value, yaitu proses ekstraksi data mentah tersebut hingga menjadi informasi strategis yang bernilai guna tinggi bagi pengambilan keputusan bisnis. Lanjut, untuk model layanan cloud IoT, untuk mengimplementasikan arsitektur ini, organisasi harus memilih model layanan cloud yang paling sesuai berdasarkan taksonomi tata kelola teknologi. Nah, di sini ada beberapa opsi. Yang opsi pertama adalah infrastruktur as a service atau yang dikenal sebagai IaaS. Model ini memberikan fleksibilitas maksimal karena pengguna memiliki kendali penuh atas sistem operasi dan middleware seperti pada pemanfaatan arsitektur AWS EC2 untuk mengelola gateway skala besar. Terus ada yang opsi kedua yaitu platform as a service atau yang dikenal sebagai PaaS. Model ini menggeser fokus tim pengembang langsung pada fungsionalitas kode program dan pengelolaan data tanpa memikirkan pemeliharaan server fisik. Contohnya adalah penggunaan Google App Engine atau Heroku sebagai backend sistem IoT. Lanjut, opsi yang ketiga adalah Software as a Service atau yang dikenal sebagai SaaS. Ini merupakan layanan siap pakai yang seluruh infrastruktur dan aplikasinya dikelola penuh oleh vendor seperti platform ThingSpeak atau AWS IoT Core Dashboards untuk kebutuhan monitoring instan. Nah, keputusan pemilihan model ini secara langsung akan memengaruhi kecepatan implementasi dan total biaya operasional. Selanjutnya mengenai efisiensi dan ROI komputasi awan. Nah, beralih ke analisis dampak ekonomi dan operasional, implementasi komputasi awan terbukti memberikan efisiensi yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan infrastruktur lokal atau on-premise. Nah, berdasarkan data analisis kuantitatif pada grafik di layar, utilisasi server mengalami lonjakan dramatis dari yang sebelumnya hanya berkisar 15% pada server lokal, meningkat hingga 80% efektivitasnya saat menggunakan teknologi cloud. Lalu total cost of ownership atau yang dikenal sebagai TCO itu berhasil dipangkas hingga 65% karena hilangnya biaya pemeliharaan hardware fisik secara mandiri. Lalu untuk time to market sendiri, deployment aplikasi itu baru berhasil dipotong hingga 70% lebih cepat.
serta penghematan biaya lisensi perangkat lunak mencapai angka 83% melalui model langganan yang fleksibel. Nah, di sini keunggulan operasional didukung oleh teknologi containerization berbasis Kubernetes, di mana satu server fisik dapat menangani lebih dari 10.000 sensor sekaligus dengan jaminan ketersediaan data mencapai level 5 nines atau 99.999%. Nah, selanjutnya untuk pilar analitik data IoT, di mana ini bagian akhir dan yang paling krusial dari pemrosesan data IoT. Kita membaginya ke dalam 4 pilar metodologi analitik yang berjalan secara bertahap. Tahap pertama adalah analitik deskriptif. Nah, di sini analitik deskriptif yang menjawab pertanyaan apa yang telah terjadi dengan menganalisis tren historis dan mendeteksi anomali masa lalu hingga tingkat akurasi 99,7%, yaitu fokus pada tren historis dan anomali dengan akurasi 99,7%. Dan tahap kedua adalah analitik diagnostik yang mengidentifikasi akar penyebab masalah dengan mengorealisasikan masalah dengan mengorealisasikan lebih dari 28 parameter sistem yang paling memengaruhi. Dan tahap ketiga adalah analitik prediktif yang memanfaatkan algoritma machine learning untuk memproyeksikan kegagalan sistem di masa depan dalam jendela waktu 12 hingga 48 jam sebelum kerusakan terjadi. Dan tahap puncaknya adalah analitik preskriptif yang tidak hanya mendeteksi masalah tetapi juga memberikan rekomendasi tindakan mitigasi otomatis secara real time melalui integrasi kecerdasan buatan dan sistem kontrol SCADA. Nah, secara keseluruhan, integrasi hulu ke hilir ini terbukti mampu meningkatkan tingkat pengembalian investasi atau ROI proyek IoT hingga 3,2 kali lipat dalam kurun waktu 14 bulan operasional. Wow, oke. Mungkin demikian presentasi ringkasan materi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan serta rekan-rekan sekalian. Saya sangat excited dalam menjelaskan materi pada hari ini. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.